Baik, selamat pagi siswa kelas 2A. Oke. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021. Ya. Kita menggunakan buku SPS IPA di halaman 25 ya, Fabio. Nah, topiknya adalah penampakan permukaan bumi. Penampakan permukaan bumi topik hari ini. Iya, bab 2. Oke, Sis mau panggil baca anaknya. Ya, Pania sudah angkat tangan. Baiklah Pania, boleh baca nak? Yuk, Pania. Kan Pania. Bumi bulat. Bentuk permukaan bumi tidak rata. Ada dataran rendah, dataran tinggi, sungai, pantai, laut, dan pegunungan. Perhatikan gambar. Gunung pada gambar tersebut adalah Gunung Ijen di Jawa Tengah. Pada puncak Gunung Ijen terdapat danau yang airnya berwarna hijau kebiruan. Baik, terima kasih Pania. Iya, Pania sudah baca loh di halaman 25, nak. Oke, penampakan permukaan bumi. Inilah topik yang hari ini. Nah, bumi itu bentuknya bulat. Bumi itu tidak rata karena di bumi ini permukaannya ya meliputi dataran rendah, dataran tinggi, ada sungai, ada pantai, ada laut, dan pegunungan. Salah satu contoh adalah ini ya, gunung pada gambar. Nah ini Gunung Ijen namanya. Gunung Ijen itu letaknya di Jawa Tengah. Nah, puncak Gunung Ijen terdapat danau. Ya, danaunya ini airnya berwarna hijau kebiru-biruan. Oke, kita lanjut ya. Di halaman 26 Justin Sirait, duduknya tegak ya nak kalau belajar. Bisa Justin? Iya, harus semangat ya Justin. Halaman 26 Justin. Oke, kita lanjut ya. Ini dia. Penampakan alam adalah, coba dengarkan dulu ya siswa. Penampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Segala sesuatu yang ada di alam. Itulah arti dari penampakan alam. Nah, penampakan alam terbentuk oleh peristiwa alam. Penampakan alam yang dapat kita lihat adalah permukaan bumi yang sudah disebutkan tadi. Ada sungai, ada danau, ada pegunungan, gitu ya. Oke, fokus ya siswa. Kita lanjut. Oke, saya mau panggil siswa selanjutnya untuk baca. Siswa panggil Kaiden. Yes, Miss. Yuk. Bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. 1. Daratan. Sepertiga No, sepertiga. Sepertiga permukaan bumi berupa daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digelangi air. Daratan yang sangat luas disebut benua. Daratan yang lebih kecil disebut pulau. Iya, terima kasih Kaiden. Delvania Khairin Tanadi. Bisa diulangi nak? Bentuk permukaan bumi tidak
tidak rata. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. 1. Daratan. Sepertiga permukaan bumi merupakan daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan yang sangat luas disebut benua. Daratan yang lebih kecil disebut pulau. Oke, terima kasih. Belva. Iya, baik. Sepertiga permukaan bumi katanya berupa daratan. Ya. Jadi, apa itu daratan? Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Jadi, permukaan bumi itu ada dua, nah, daratan dan perairan. Nah, kita sekarang bahas yang daratan, ya. Nah, daratan yang sangat luas disebut benua. Ya, daratan yang sangat luas disebut benua. Oke, benua apa saja? Ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Asia, ada benua Eropa, benua Australia, dan benua Arktik dan Antartika. Ya, daratannya sangat luas disebut benua. Sedangkan pulau, ya, sedangkan pulau kebalikannya, daratan yang lebih kecil namanya pulau. Ya, daratan yang lebih kecil namanya apa? Akira? Pulau. Kalau ada pertanyaan bisa tahu ya jawabnya. Ini adalah gambar pulau. Kecil ya? Iya, dia berupa daratan, tapi tidak luas. Dia kecil, makanya disebut dengan pulau. Oke? Sudah tahu ya gambar pulau yang mana? Saya ulangi sekali lagi. Daratan merupakan suatu permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut. Daratan sebagai tempat hidup untuk sebagian besar makhluk hidup. Nah, ini dia. Kalau difoto dari atas, dari udara, mana yang daratan? Inilah daratan yang tidak ada airnya. Tapi kalau yang warna hijau ini, yang warna biru ini, nah, yang hijau kebiru-biruan ini adalah air laut, perairan. Inilah yang daratan. Ada rumah, ada pegunungan, ya. Jadi kita makhluk hidup tinggalnya di mana? Di darat, ya, di pulau tinggalnya. Makhluk hidup, tumbuhan, hewan, ya. Tempat makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan yang hidup di darat. Ya, ini pohon hidupnya di darat. Rumput hidupnya di darat juga. Oke, kita lanjut ya. Miss panggil selanjutnya Adera Ashifa. Silakan baca, Nak. Yes, Miss. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Apakah nama pulau tempat tinggalmu? Nah, Adera tinggal di pulau yang mana? Di pulau Sumatera, Miss. Ya, Sumatera. Silakan baca kembali, Nak. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Iya, terima kasih Adera. Baca sekali lagi. Jaiden Nathaniel. Coba Jaiden baca ulang, Nak. Indonesia. Bentuk permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi Bukan, Nak. Indonesia
merupakan Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Apakah nama pulau tempat tinggalmu? Oke, Jaiden tinggal di pulau mana, Nak? Jaiden tinggal di pulau yang mana? Pulau? Indonesia. Pulau? Indonesia. Pulau Indonesia. Pulau Sumatera, ya. Oke, silakan baca kembali. Sumatera. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, daratan tinggi, daratan rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Ya, terima kasih Jaiden. Oke ya. Jadi Indonesia ini negara ya, Nak. Kamu tinggal di negara Indonesia. Ternyata Indonesia itu negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Di Indonesia ada 5 pulau terbesar. Pulau apa saja ya? Coba saya mau panggil dulu Fabio. Coba sebutkan Fabio. Pulau-pulau terbesar yang ada di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Papua, lanjut. Pulau Kalimantan, Oke, kemudian Pulau Sumatera, ya, Pulau Sulawesi, ya, kemudian Pulau Jawa. oke, terima kasih Fabio. Selanjutnya Jekonia. Yes, Miss. Jekonia, dari ke-5 pulau terbesar yang ada di Indonesia, kamu tinggal di pulau yang mana ya? Pulau Sumatera, Miss. Iya, di Pulau Sumatera. Oke, ini ya, kamu tinggal di Pulau Sumatera ya, ini pulaunya. Oke, sebutkan nama pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama, Jekonia. Halo Jekonia. Yes, Miss. Oke, sebutkan nama pulau yang ada di Indonesia yang terbesar. Pulau Papua, Ya, Pulau Kalimantan, oke, sudah tahu ya, ini gambar Pulau Kalimantan. Pulau Sumatera, Oke, ini adalah gambar Pulau Sumatera tempat tinggal kamu di Pulau Sumatera. Oke, selanjutnya Pulau Sulawesi, ya. Yang terakhir, Pulau Jawa, Miss. oke, terima kasih Jekonia. Baik. Kita lanjut ya ke halaman 27, Nak. Ini panggil Safi Wibisana. Silakan baca sayang, Safi Wibisana. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Bisa diulang Safi, wilayah yang meliputi. Silakan diulang dulu. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Oke, gunung. Yang pertama kita bahas gunung ya. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dari kejauhan gunung tampak berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada gunung
yang berada di bawah laut. Oke, thank you Safi. Perlin Valencia, silakan baca ulang nak. Agak kuat sedikit boleh ya, Perlin. Ya, supaya jelas. Ya, Ya. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, daratan tinggi, daratan rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dari kejauhan gunung tampak berbentuk segitiga. Halo? Ya. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada pula gunung yang berada di bawah laut. Gunung memiliki Terima kasih, bagian Perlin. tertinggi Cukup ya, nak. Cukup ya. Oke. Wilayah daratan. Wilayah daratan adalah gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Inilah kelompok daratan. Salah satunya adalah gunung. Ya. Katanya dari kejauhan gunung itu berbentuk segitiga. Ini dari kejauhan loh. Semuanya perhatikan ya nak. Nah, perhatikan dulu kameranya. Apakah betul dari jauh itu berbentuk segitiga? Ya, wilayah daratan yaitu gunung. Benar ya. Seperti ini penampakannya kalau kita dari jauh lihatnya. Coba kita lihat lagi penampakan alamnya. Wah, benar ya. Ini dipotret dari jarak jauh sekali. Jadi kalau dari jarak jauh bentuknya seperti menyerupai segitiga. Oke? Seperti ini. Nah, katanya ada juga gunung yang berada di bawah laut. Ini dia. Gunung itu tidak hanya berada di daratan seperti ini. Ini kan di darat. Nah, ya. Tapi ada juga di bawah laut. Memang ada. Oke, seperti ini yang ada di bawah laut. Tapi ini di pedalaman ya. Sangat dalam sekali. Oke. Coba saya mau tanya dulu deh sama si Jenika Laurencia Jingga. Yes, Miss. Ya, oke, dengarkan Miss ya, Nak. Miss mau tanya. Coba kamu sebutkan contoh dari wilayah daratan. Apa saja wilayah daratan itu? Yes, Miss. Ya, silakan dijawab. Contoh wilayah daratan Nak, yang pertama. Gunung. Gunung, kemudian Pulau. dataran tinggi. Dataran tinggi. Kemudian Dataran rendah. Lembah. Danau. Sungai dan rawa. sudah tahu ya, ini adalah kelompok wilayah daratan. Karena Miss mau tanya lagi, apa itu pengertian dari gunung? Coba jelaskan pengertian gunung. Gunung adalah? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Oke, terima kasih Jenika. Ya, kita lanjut ya Jenika. Oke, baik. Kita lanjutkan. Coba dulu Acila, Nak. Silakan baca kembali, Nak, Acila. Ya. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Contohnya puncak Gunung Semeru di Jawa Timur. Disebut puncak Mahameru. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Contohnya pegunungan Jayawijaya di Papua. Ya, terima kasih ya Acila. Selanjutnya Salomo, silakan baca ulang, Nak. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Contoh puncak Gunung Semeru di Jawa
timur disebut puncak Mahameru. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekat disebut pegunungan. Contoh pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Oke. Keisha Halim. Silakan baca ulang, Nak, yang kuat ya. Ayo, Keisha Halim. Speakernya ya. Kita baca dulu ya. 一个字读2遍，baca. Keisha. Oke, saya cancel ya, Keisha. Suaranya nggak keluar, Nak. Suaranya nggak muncul. Saya panggil yang lain saja ya, Keisha. Harvey, ada Harvey. Boleh baca, Nak? Iya, Miss. Oke. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Contohnya puncak Gunung Semeru di Jawa Timur. Semeru di Jawa Timur disebut puncak Mahameru. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Ya, contohnya. Contoh pegunungan Jawa Jaya Wijaya. Jaya Wijaya di Papua. Di Papua. Oke, terima kasih ya Harvey. Oke, semua anak-anak dengarkan dulu, perhatikan kameranya. Oke, gunung itu memiliki bagian tertinggi, namanya apa? Puncak. Nah, ini dia gambar puncak. Coba semuanya perhatikan dulu, yang mana ya? Yang namanya puncak gunung itu, ini Nak. Ya, gunung memiliki bagian tertinggi disebut puncak. Ini sudah paling atas nih gunungnya. Ya, ini pendaki dari Indonesia berhasil sampai ke puncak. Ya, bagian tertinggi dataran ya. Namanya apa? Puncak. Kita lihat lagi gambar yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini yang hobinya mendaki gunung ya, pecinta alam biasa, melihat keindahan alam, ya keindahan alam di atas puncak gunung yang sangat tinggi. Oke? Nah, selain itu katanya puncak Gunung Semeru yang ada di Provinsi Jawa Timur disebut apa? Puncak Gunung Semeru. Namanya Puncak Mahameru. Ini gambarnya, Nak. Puncak Gunung Semeru. Ya. Yang ada di mana? Di Jawa Timur. Namanya Puncak Mahameru. Ini masih aktif. Ini gunungnya masih aktif. Masih mau meletus, mengeluarkan lahar ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan, namanya apa? Pegunungan. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Nah, di Indonesia, pegunungan yang paling terkenal adalah Pegunungan Jaya Wijaya yang ada di Indonesia. Yang mana, Miss? Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan ke Provinsi Papua, seperti ini. Pegunungan Jaya Wijaya penampakannya. Ya. Yang ada di Provinsi Papua, Indonesia bagian timur. Ya.
Contoh pegunungan Jayawijaya ada di provinsi Papua mungkin. Sudah tahu ya. Jadi kalau di Indonesia itu dia masih ada gunung yang aktif. Nah ya, masih ada gunung yang aktif, artinya gunung itu masih mau meletus. Ya, seperti ini dia. Oke, saya panggil untuk baca anaknya dulu keterangannya ya. Mbak, Miss mau panggil dulu Gabriel. Ada Gabriel? Ayo Gabriel, silakan baca Gabriel. Yes, Miss. Contohnya gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berubah gunung berapi dan dapat meletus. Gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke, terima kasih Gabriel. Selanjutnya Justin. Silakan baca nak, Justin. Ya. Yes, Miss. Ya, silakan baca kembali. Gunung dibagi dengan dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke, terima kasih Justin. Baik. Di Indonesia masih banyak nak gunung aktif. Nah, seperti ini ya. Di Indonesia masih banyak gunung yang aktif ya. Jadi ada gunung aktif dan ada gunung tidak aktif. Apa itu gunung aktif? Gunung aktif adalah gunung ya yang dapat meletus sewaktu-waktu. Ya, yang dapat meletus sewaktu-waktu. Nah, ya. Gunung berapi terdapat di seluruh dunia. Ada yang seperti ini. Setiap dunia ada mempunyai gunung yang masih aktif ya. Tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Busur cincin api Pasifik merupakan garis bergeseknya antara dua lempengan tektonik dan lebih, di mana lempengan Pasifik saling bergesek dengan lempeng-lempeng yang lainnya maksudnya. Ini dia. Oke. Ini tambahan ya. Nah, gunung berapi dapat dijumpai. Ini saya agak perbesar. Saya ulangin. Gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung yang berapi yang masih aktif ini mungkin berubah fase menjadi separuh aktif, fase istirahat, atau fase tidak aktif atau mati. Namun gunung berapi mampu beristirahat dalam waktu yang sangat lama, lebih dari ribuan tahun. Tapi dia bisa aktif kembali, nak. Nah, jadi jangan anggap remeh ya. Kadang-kadang mau dia meletus beberapa ribu tahun kemudian gitu. Nah, ya, ini dia. Oke. Ini lanjut ya. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintas ke kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi itu keluar sebagai lava. Inilah dia. Nah, ya keluar sebagai apa? Lava. Oke, di mana lava yang panas ini menjadi lahar. Lahar yang mengalir seperti air. Lahar yang mengalir seperti air. Oke, kemudian bercampurlah dengan materi-material di permukaan bumi. Nah, selain dari aliran lava, kehancuran yang disertai oleh letusan gunung berapi ini bisa banyak sekali dampaknya. Ya. Oke. Nah, jadi besok saja ya saya jelaskan kembali ya rinciannya ya. Ini masih dasarnya saja, masih perkenalan saja. Ya, sudah tahu ya di Indonesia itu ternyata banyak gunung yang masih aktif. Nah,
Seperti ini kalau sudah meletus dia dampak ke masyarakat yang tinggal di daerahnya, begitu. Otomatis akan menimbulkan sesak di dalam pernapasan kita karena udaranya kan sudah berpolusi. Nah, ya, besok saya jelaskan lagi ya. Oke, saya mau tanya kembali sama anaknya ya. Kita ulangi lagi ya mengenai daratan yang ada di permukaan bumi ini. Oke. Miss mau panggil dulu, coba Miss mau panggil sonar. Mana sonar? Sonar, ada sonar? Sonar. Speakernya sayang, aktifkan. Bisa, sonar? Yes, Miss. Oke, dengarkan ya sonar. Miss mau tanya dengan sonar. Apa itu penampakan alam, sonar? Penampakan alam adalah segala. Halo sonar. Oke, saya cancel ya. Ada jawaban. Saya panggil yang lain. Kristabel Diandra. Kristabel Diandra. Miss, Apa itu penampakan alam, Nak? segala sesuatu yang ada di alam. Oke, benar ya. 100 untuk Kristabel. Sekarang Partogi, Miss panggil Partogi. Partogi. Yes, Miss. Oke, sebutkan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia, Nak. Apa saja? Kedengeran tadi. Sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Antara lain Pulau Jawa, Pulau Jawa boleh. Pulau Jawa, Pulau Papua, Oke. Kalimantan, Ya. Sulawesi, Sumatera, Oke. Yang terakhir Sumatera. Sumatera. Oke. Sekarang Miss mau tanya dengan Partogi dulu ya. Partogi tinggal di pulau yang mana, Nak? Dari ke-5 pulau terbesar itu? Sumatera. Sumatera. 100 untuk Partogi. Wah, paham ya. Nah, jadi kita harus tahu kita tinggal di pulau yang mana. Oke? Coba Miss lihat dulu ini serius nggak ini belajarnya? Ah, duduk yang tertib ya. Duduk yang tertib. Oke? Tadi Sonar tidak mau jawab pertanyaan saya. Saya nggak tahu kenapa dia. Oke, Miss panggil kembali ya. Ada couple? Couple? Yes, Miss. Oke, couple dengarkan dulu pertanyaan dari Miss ya. Coba kamu sebutkan wilayah daratan. Apa-apa saja wilayah daratan itu? Pulau Papua, No. Wilayah daratan, Nak. Antara lain, Gunung Dataran ya. Tinggi, Gunung Dataran Tinggi, Dataran Rendah, Lembah, Danau, Sungai dan Rawa. Oke, sungai dan rawa yang terakhir ya. Thank you. Couple. Pania ada Pania? Pania Mirisa. Pania. Yes, Miss. Oke, Pania. Daratan yang sangat luas disebut apa? What, Miss? Daratan yang sangat luas disebut? Halo, Pania. Benua, Miss. Benua, benar sekali. Selanjutnya, Jenika Laurencia Jinggang. Yes, Miss. Sekarang kebalikannya, Nak. Daratan yang lebih kecil disebut apa ya? Pulau. Pulau, benar Jenika.
Nah, 100 untuk Jenika ya. Selanjutnya, Michael, ada Michael? Yes, Miss. Oke, dengarkan ya, Nak. Apa itu pengertian dari gunung, Nak? Permukaan bumi? Yang? Apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Oke, terima kasih Michael. Selanjutnya, Isabel. Ada Isabel? Isabel Aurelia. Yes, Miss. Oke, dengarkan ya, Nak. Isabel. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia. Nama pegunungannya apa? Pegunungan yang ada di Indonesia. Pegunungan? Jualan pokoknya. Intinya yang mau liburan bilang dia sama aku. Aku Pegunungan. bakal traktir kalian. Contohnya pegunungan Jaya di Papua. Iya, terima kasih Isabel. Selanjutnya Kaiden. Kaiden ada Yes. Kaiden. Di manakah letak Gunung Semeru? Di manakah letak Gunung Semeru? Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih Kaiden. Coba lagi Miss panggil Gabriel. Gabriel ada? Gabriel, ayo nak speaker nak. Waktunya mau habis loh ini. Gabriel, bisa speakernya? Yes, Miss. Oke, gunung memiliki bagian tertinggi disebut apa? Contohnya puncak gunung, Miss. Puncak. Oke, 100 untuk Gabriel. Ya. Jadi sekian dulu belajarnya ya. Puncak, Miss. Iya, sampai di halaman 27.